Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya Esti? Luar biasa. Oke. Esti bagus. Kak Ocha, hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan loh. Betul, gak kerasa ya Kak. Hari ini udah hari Sabtu. Waktunya kita ibadah Sabtu ceria. Kalau gitu sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Arlen berdoa ya. Oke Kak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami mau dengar-dengaran, mau taat saat mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan saat mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Wah adik-adik, kakak mau nanya nih. Setiap kalian dipanggil mama, jawabnya gimana? Iya mama. Nah iya, sama kayak saat kita dipanggil Tuhan, kita harus menjawab iya. Ayo adik-adik, kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Harus semangat ya, ikuti gerakan Kalin dan Kak Ocha. Oke Kak. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ayo kita ulangi lagi ya, adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wah, tadi adik-adik pada semangat loh Kak Ocha. Semangat semuanya Kak, keren adik-adik Sabtu ceria. Iya dong, pada nggak ada yang lemes-lemes, gerakannya pada semangat-semangat semua. Keren. Nah kakak mau nanya dulu nih, kakak mau tahu tuh Nabi Nuh itu punya berapa sih, berapa anak? 3 bukan Kak? Bener, siapa aja ya? Ada yang tahu nggak? Ayo, coba boleh komen-komen di YouTube. Nama anaknya Nabi Nuh siapa aja? Baru Nabi Nuh punya menantu kan Kak? Betul. Ada berapa ya? Menantunya ada 3 Kak. Iya benar. Ayo kita bakal menyanyikan lagu Nabi Nuh dan istrinya. Oke Kak.
Coba kalau di sebelahnya ada kakak atau adik, atau di sebelahnya ada papa dan mama, coba bilang, Tuhan Yesus baik banget buat kita ya. Tuhan Yesus baik banget loh buat kita. Nah, Tuhan Yesus baik banget ya adik-adik buat kita semua. Tuhan Yesus sangat sayang loh kakak Arlin sama kita. Iya dong, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, maka Tuhan Yesus makanya sayang banget sama kita. Betul, tapi nih kak, coba ya kita pikir-pikir lagi. Kira-kira kita juga sayang gak sih sama Tuhan Yesus? Kita tanya dulu nih adik-adiknya. Adik-adik Adik-adik. sayang gak sama Tuhan Yesus? Sayang! Wah, semuanya pada sayang sama Tuhan Yesus ya. Kalau gitu kita mau lebih lagi antusias memuji Tuhan. Sekarang kita mau nyanyikan pujian I Love You Jesus. Adik-adik ikutin gerakan Kak Ocha dan juga Kak Arlin bisa? Bisa dong. Oke, yuk kita langkah kanan kiri dulu. Sambil tepuk tangan ya adik-adik ya. Sambil melangkah ya, kanan kiri dan tepuk tangan. Ikutin gerakan kakak. I love you Jesus. Lompat. Deep down in my heart. I love you Jesus. Lompatnya lebih tinggi. Deep down in my heart. Think about deep down. Deep down in my heart. Talk about deep down. Deep down in my heart. Lagi ya. I love you Jesus. I love you Jesus. Lompat yang tinggi. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down. Deep down in my heart. Talk about deep down. Deep down in my heart. Oke, adik-adik, kalau I love you Jesus itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris dong kak. Ya, sekarang kita mau nyanyikan pujiannya pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya I love you Jesus apa? I love you Jesus, aku cinta Yesus. Betul. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lebih lagi ya. Kita mau katakan aku cinta Yesus. Gerakannya masih sama adik-adik. Yuk ikutin gerakan kakak. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Nah, sekarang kakak Arlin, kita mau ganti lagi bahasanya. Tadi bahasa Inggris udah, bahasa Indonesia udah. Ada satu bahasa lagi. Bahasa apa tuh kak? Bahasa Jawa. Gerakannya masih sama, jadi adik-adik yuk ikutin gerakan kakak lagi ya. Aku tresno Yesus. Jero banget. Lagi ya. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Sekarang balik lagi ya ke bahasa Inggris. I love you Jesus. I love you Jesus. Lompat. Deep down in my heart. I love you Jesus. Lebih tinggi. Deep down in my heart. Think about deep down. Deep down in my heart. Talk about deep down. Deep
cinta dan sayang sama Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Kita mau lebih lagi siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi naikkan pujian kita buat Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan buat semua berkat-Nya Tuhan, buat semua kasih setia-Nya Tuhan dalam hidup kami. Mari kita sama-sama katakan pujian ini adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau lebih lagi katakan pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sambil angkat tangannya katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya. terima kasih ya. Kalau Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus begitu baik begitu baik bagi kami. bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu untuk kasih setiamu bagi kami. bagi kami. Tuhan, Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan berkati ya setiap kami. setiap kami. Kami mau Kami mau dengar-dengaran dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik.
Hari ini Kak Anita akan membawakan cerita firman Tuhan tentang siapa ya? Coba adik-adik tebak ya. Nanti di akhir cerita ini adik-adik tebak siapa ya tokoh Alkitab yang Kak Anita ceritakan. Oke? Sudah siap belum adik-adik mendengarkan firman Tuhannya? Kalau sudah siap, ayo semuanya duduk lagi yang rapi, telinganya dibuka, hap. Dan kita gak ada lagi nih yang masih ngobrol sama temannya kanan kiri atau sama kakaknya, sama adiknya. Tapi kita mau fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhannya diambil dari Kejadian 7. Jadi zaman dulu adik-adik, kan Tuhan sudah menciptakan manusia, hewan, dan segala makhluk yang ada di bumi ini. Nah, manusia semakin bertambah banyak. Tapi tahu gak sih adik-adik, ada sesuatu yang bikin Tuhan sedih. Adik-adik tahu gak apa itu? Jadi ketika manusia semakin bertambah banyak, mereka melakukan sesuatu yang jahat. Wah, apa itu? Ada yang suka marah-marah sama mamanya, suka melawan kepada mamanya. Ketika mamanya nasehatin nih, ayo kamu tidur dulu. Wah, tapi dia malah, aku kan gak mau tidur mama. Berhenti nyuruh-nyuruh aku. Hah? Boleh gak ya adik-adik melakukan hal itu? Oh no tetot. Tapi bukan cuma itu doang loh adik-adik. Ternyata ada juga mereka yang suka ada duit jatuh tuh. Duit siapa ya? Langsung dimasukin ke dalam kantong kan gak ada yang lihat. Shh, semuanya diem ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Aku mau ambil uangnya, aku simpen buat jajan. Wah, boleh gak adik-adik mencuri milik orang lain? Oh no tetot, Tuhan sedih. Bukan cuma itu saja adik-adik, ada banyak lagi. Selain marah-marah, mencuri, mulutnya juga dipakai untuk mengucapkan perkataan yang sia-sia. Wah, ngatain temannya bodoh. Wah, waduh, ngatain teman bodoh. Lalu suka dipakai untuk marah-marah, suka dipakai untuk berbohong. Akhirnya Tuhan sedih melihat banyak manusia yang sudah Tuhan ciptakan tapi malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan sedih. Tuhan sudah kasih berbagai macam cara supaya orang-orang bertobat, tapi mereka tidak mendengarkan. Akhirnya Tuhan mengutus satu bapak yang dia baik. Dia rajin untuk mencari Tuhan, rajin berdoa, rajin bersekutu. Adik-adik tahu nggak apa itu bersekutu? Adik, artinya bersekutu adalah sering ketemu sama Tuhan dengan cara berdoa, memuji Tuhan. Dia sering melakukan hal-hal yang baik. Dan waktu orang-orang melakukan hal yang tidak baik, apa tuh tadi? Seperti mencuri, berbohong, berkata kasar, melawan papa mama. Tetapi bapak ini tidak melakukan kesalahan. Bapak ini melakukan hal yang benar. Akhirnya Tuhan pilih bapak ini adik-adik. Tuhan pilih untuk menyelamatkan manusia yang baik. Dan Tuhan bilang, Bapak, kamu harus menciptakan bahtera yang besar. Adik-adik tahu apa itu bahtera? Bahtera adalah perahu yang begitu besar. Tuhan sebutin harus terbuat dengan kayu-kayu yang Tuhan pilih. Panjangnya, lebarnya, besarnya, tingginya Tuhan sudah suruh bapak tersebut untuk membuat bahtera. Bahkan Tuhan juga bilang, aku akan mengirimkan hujan yang begitu lebat sampai banjir yang begitu besar untuk memusnahkan manusia. Karena manusia sudah begitu jahat. Manusia melakukan hal-hal yang jahat yang bikin Tuhan sedih, yang bikin Tuhan kecewa. Akhirnya Tuhan bilang, kamu dan keluarga kamu orang-orang yang baik. Jadi buatlah bahtera untuk melindungi kalian dan sekeluarga. Tapi bukan hanya bapak itu dan keluarganya adik-adik.
Tetapi Tuhan juga memerintahkan supaya bapak tersebut mengajak semua binatang berpasangan, supaya binatang tersebut tidak musnah, tidak hilang karena terkena banjir yang besar atau disebut dengan air bah yang akan Tuhan kirimkan. Akhirnya bapak tersebut membuat perahu baterai yang begitu besar. Dia dan keluarganya bersusah payah membawa kayu-kayu. Dia pakuk kayunya, bahkan seluruh keluarganya, anak-anaknya, seluruh cucu mantunya diajak untuk membuat baterai ini. Padahal adik-adik, Bapak Anu dan keluarga itu ada di perbukitan yang tinggi. Jadi orang-orang suka ngeledek. Bapak Nu ngapain bikin perahu di atas gunung? Hahaha, Bapak Nu ini lucu, suka ngelawak. Wah, dikatain adik-adik. Tetapi Bapak Nu percaya sama Tuhan. Bapak Nu mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan taat. Walaupun orang-orang di sekitarnya ngejekin Bapak Nu. Bapak Nu, orang lagi panas, gak mungkin ada banjir Bapak Nu. Bapak Nu ini mah gimana sih, kayak lagi mimpi di siang bolong. Mimpi Bapak Nu. Terus diledekin adik-adik. Sampai akhirnya batara tersebut sudah jadi. Dan Tuhan akan segera mengirimkan hujan yang begitu lebat. Sebelumnya Bapak Nu udah ngajakin orang-orang untuk masuk. Tetapi tidak ada satupun orang-orang yang percaya kepada Bapak Nu. Mereka malah ngeledek terus Bapak Nu. Sampai akhirnya Bapak Nu dan keluarga, seluruh binatang-binatang yang berpasangan sudah masuk ke dalam batera. Dan Tuhan menutup batera tersebut. Dan hujan datang begitu lebat. Bahkan pintu-pintu air Tuhan bukakan sehingga airnya meluap begitu besar. Banyak air yang berdatangan sampai semua gunung-gunung dan semua pepohonan-pepohonan yang besar itu tertutup oleh air. Sampai semua manusia dan binatang yang tidak masuk ke dalam batera Nu, bahkan burung-burung di udara, semuanya tidak ada yang selamat kecuali Bapak Nu dan keluarga. Dan juga hewan-hewan yang sudah dimasukkan ke dalam batera. Wah, sedih ya adik-adik. Padahal Bapak itu sudah ngajak orang-orang untuk percaya, tapi mereka tidak percaya. Sekalipun Bapak tersebut diejek-ejek, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Dia tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Ayo, siapa yang bisa tebak Bapak siapa? Tadi Kanita keceplosan sedikit nyebutin nama bapaknya. Siapa ya nama bapaknya? Ada yang udah inget tadi disebutin? Ya, betul adik-adik. Bapak Nuh. Bapak Nuh taat dan percaya kepada Tuhan, maka Bapak Nuh diselamatkan. Nah, adik-adik, siapa juga yang mau ikut diselamatkan? Kalau kita mau diselamatkan, yuk kita mau belajar percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau adik-adik bisa ikut Sabtu Ceria secara onsite, ayo ikut Sabtu Ceria secara onsite. Mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah Sabtu Ceria. Dan belajar untuk mendengarkan orang tua yang sedang memberitahu kita atau menasihati kita. Supaya kita bisa semakin dekat dan percaya kepada Tuhan. Tidak menjadi orang-orang yang bebal, susah dikasih tahu. Padahal sudah dikasih tahu untuk bertobat, tapi tidak mau bertobat. Ya, kita mau percaya sama Tuhan. Siapa yang mau terus percaya sama Tuhan? Nah, percaya di dalam Alkitab disebutkan dengan iman. Siapa yang mau punya iman kepada Tuhan? Angkat tangannya. Good job adik-adik. Yang mau punya iman, percaya kepada Tuhan, yuk taruh tangan kita di dada. Kita mau bilang, Tuhan, aku mau percaya sama Tuhan. Mau melakukan perintah Tuhan dengan taat seperti Bapak Nuh. Yuk kita mau berdoa. Ikutin Kanita berdoa ya. Tuhan Yesus,
Aku mau belajar, percaya, punya iman kepada Tuhan. Aku mau taat seperti Bapakmu. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Anita akan bacakan ayat Alkitab. Nah adik-adik coba diingat ya, supaya firman Tuhannya bisa menjadi dasar hidup kita ya. Ayat Alkitabnya dari Ibrani 11 ayat 1a. Imannya bikin garis tanda salib ya. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bisa? Ya, sekali lagi ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jangan lupa diingat ya adik-adik. Oke, sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, keren banget ya Kak hari ini ibadahnya. Keren banget dong Kak. Semua adik-adik antusias memuji Tuhan. Terus juga tadi nih pas waktu dengerin firman Tuhan, semuanya pada memperhatikan. Iya dong, pada taat semua. Keren adik-adik. Nah sekarang adik-adik, sebelum kita selesai ibadah Sabtu ceria hari ini, Kak Oce sama Kak Arlin mau kasih pengumuman. Apa tuh Kak pengumumannya? Yang pertama, setiap hari Sabtu kita ada ibadah Sabtu ceria secara onsite di Ruko GBI Kabar Baik jam 4 sore. Nah, kalau adik-adik lagi nggak bisa datang ibadah Sabtu ceria onsite karena lagi sakit atau misalkan lagi berkunjung ke rumah saudara, tetap bisa ibadah Sabtu ceria secara online di YouTube GBI Kabar Baik jam 4 sore juga. Terus nih Kak, hari Minggunya ada apa Kak Arlin? Ada Kids Community setiap jam 9. Oke, itu ibadah hari Minggu ya. Adik-adik juga jangan lupa untuk ibadah Kids Community hari Minggu jam 9 pagi. Nah, ada yang spesial lagi nih Kak. Apaan tuh Kak? Ini kan udah tahun 2025. Adik-adik jangan lupa untuk setia rajin ibadah Sabtu ceria ya, supaya nanti pas waktu Natal dapat kado Natal yang spesial banget. Wah, berarti spesial banget dong ya Kak. Betul, makanya adik-adik harus setia dan rajin datang Sabtu ceria terus. Oke deh, itu aja pengumuman dari kita ya Kak Arlin ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah Sabtu ceria hari ini, Kakak undang adik-adik untuk lipat tangannya lagi, tutup matanya, ikutin Kakak Arlin berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga kami sudah memuliakan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Sabtu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.